Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiatul Iza Amalia NIM 2127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi, analisis, dan inovasi usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional. Yang pertama ini, usaha kecil obat tradisional disebut juga UKOT. Menurut Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional, UKOT merupakan usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent. Nah, pertama ini ada produk Binahong Al-Afia. Binahong Al-Afia ini merupakan obat tradisional dengan kandungan ekstrak daun binahong yang dikemas dalam bentuk sediaan kapsul. Untuk kapsul ekstrak Binahong Al-Afia ini satu botol berisi 60 kapsul, diproduksi oleh CV Al-Afia untuk Al-Afia, Magelang, Jawa Tengah. Nomor BPOM-nya POM CR163398641. Komposisinya ekstrak daun binahong sebesar 450 mg. Khasiatnya untuk mempercepat pemulihan patah tulang, luka pasca operasi, mengobati radang usus dan ginjal, ambeien, amandel, disentri, tifus, sesak nafas, membantu memperlancar dan menormalkan tekanan darah, mencegah terjadinya stroke. Untuk aturan pakai 2 kali 1 kapsul per hari, diminum 1 jam sebelum makan. Untuk penyimpanannya, disimpan di tempat yang kering, terlindung cahaya matahari langsung, dan disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Untuk inovasi produknya ini, produsen belum memiliki toko official yang resmi. Saran saya untuk memiliki toko official yang resmi atau distributor yang resmi di e-commerce untuk menghindari terjadinya pemalsuan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua ini ada Bextrofit. Bextrofit merupakan obat herbal yang membantu untuk mengiringkan gangguan pada lambung seperti mah, perut kembung, mual, dan muntah. Untuk satu botolnya ini berisi 100 kapsul. Diproduksi oleh CV Bina Siva Mandiri yang letaknya di Bantul, Yogyakarta. Nomornya ini TR193929641. Hasil dari Bextrofit yang pertama untuk aturan pakainya ini pertama untuk penyembuhan diminum 3 kali 1, untuk perawatan diminum 1 kali 1 sehari, diminum 15 menit setelah makan. Untuk kontraindikasinya ini tidak dianjurkan digunakan bersama aspirin. Peringatannya tidak untuk anak-anak di bawah umur 2 tahun dan ibu hamil serta menyusui. Tidak boleh digunakan lebih dari 6 minggu secara terus-menerus, tetapi bisa digunakan kembali setelah penghentian penggunaan 2 minggu. Penyimpanannya disimpan di tempat yang kering, terlindung dari cahaya. Untuk inovasi produknya ini, satu botol ini berisi 1 kapsul dengan harganya yang 125.000 di e-commerce ini terlalu mahal. Saran saya ini dan tidak adanya variasi kemasan. Saran saya yaitu adanya variasi kemasan seperti satu kemasan itu hanya berisi 25 atau 50 kapsul dengan harga yang lebih murah sehingga konsumen ini memiliki banyak pilihan. Powerzip ini merupakan obat herbal yang mengandung ekstrak jamur dewa. Powerzip ini secara tradisional digunakan untuk membantu mengontrol tekanan darah dan kolesterol, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kemasan dari Powerzip ini banyak pilihan, yaitu satu botolnya terdapat 30, 60, 80, dan 100 kaplet. Diproduksi oleh PT Agaricus Sidomakmur Sentosa yang letaknya di Malang, Jawa Timur. Untuk BPOM-nya POM TR192510821. Hasil dari Powerzip ini digunakan untuk mengontrol tekanan darah dan kolesterol, membantu mengurangi resiko pertumbuhan sel kanker, dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk aturan pemakaiannya ini diminum 3 kali sehari 1 kaplet. Disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius untuk penyimpanan ini. Untuk kontraindikasi, dihindari penggunaan pada pasien yang memiliki indikasi hipersensitif terhadap komposisi Powerzip. Untuk inovasi produknya ini, sebaiknya produsen ini memiliki toko official yang resmi untuk menghindari pemalsuan produk. Agaricus, ini tiap botolnya berisi 30 kaplet, diproduksi oleh PT Agaricus Sidomakmur Sentosa yang letaknya di Malang.
Untuk komposisinya sendiri, tiap kaplet agar-agar ini masing-masing 700 mg mengandung ekstrak, 400 mg jamur dewa, dan 50 mg protowali. Khasiatnya, menstabilkan kadar gula darah, membantu memperlancar peredaran darah, meningkatkan sistem imun, mempercepat penyembuhan luka, membantu mengurangi resiko dan menghambat pertumbuhan sel kanker, tumor, kista, dan miom. Aturan pemakaian ini diminum secara teratur 3 kali 1 kaplet sehari. Penyimpanannya ini disimpan di tempat yang kering, terlindung dari cahaya matahari langsung, dan disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Untuk inovasi produknya ini, kontraindikasi seharusnya ini disertakan di brosur yang ada di dalam kemasan produk. Selanjutnya ada probiohit. Probiohit ini merupakan produk inovasi yang menggunakan 100% bahan alami, yaitu 5 bahan utama dan 21 bahan campuran rempah. Satu botolnya ini berisi 250 ml. Diproduksi oleh CV Bumi Jaya yang letaknya di Cilacap, Jawa Tengah. Khasiat dari probiohit ini memperbaiki metabolisme tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, detoksifikasi, membantu memelihara daya tahan tubuh. Untuk aturan minumnya ini 3 kali sehari, 1 sampai 2 sendok makan. Untuk penyimpanannya disimpan di tempat yang kering dan terlindung dari cahaya matahari langsung. Untuk inovasi produknya, kontraindikasi hasilnya disertakan di brosur yang ada di dalam kemasan produk, dan juga produk dapat diinovasi menjadi bentuk kapsul. Selanjutnya, ini ada usaha mikro obat tradisional. Definisi dari usaha mikro obat tradisional adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk parang, tapel, tilis, cairan, obat luar, dan rajangan. Dan minyak tanamu tanami. Minyak tanamu tanami ini diproduksi oleh PT Tambah Waras yang letaknya di Gianyar, Bali. Minyak tanamu tanami ini 95% terbuat dari minyak nyamplung ditambah dengan sedikit kandungan dari minyak zaitun dan minyak kelapa. Khasiat minyak tanamu tanami ini untuk mengobati keluhan pada kulit dan rambut seperti jerawat, ruam, gatal, eksim, bekas luka bakar, bisulan, stretch marks, kulit kering pecah-pecah, mencegah terjadi rambut rontok, dan mencegah kebotakan dini. Untuk cara pemakaiannya ini, pemakaian dibalikkan tipis di area kulit yang dikeluhkan, kemudian ditunggu selama 30 menit, kemudian dibilas dengan sabun. Pemakaian rutin 2-3 kali sehari, dan dianjurkan pemakaiannya ini digunakan sebelum tidur. Untuk penyimpanannya disimpan di tempat yang kering dan terlindung dari cahaya matahari langsung di bawah suhu 30 derajat Celcius. Untuk inovasi produknya, ini bisa dilakukan membuat kemasan yang lebih praktis, misalnya bentuk roll-on. Yang kedua, ini ada minyak sapu jagat, ini diproduksi oleh Herbal Indo Utama yang letaknya di Magelang. Komposisi dari minyak sapu jagat ini ada oleum citronella sebanyak 10%, oleum silisium 10%, oleum jaju putih 10%, virgin coconut oil 10%, dan 100 rempah berkhasiat dan bahan-bahan lain sampai komposisinya belum 100%. Untuk khasiatnya sendiri ini untuk mengatasi reumatik, asam urat, nyeri sendi, kesemutan, dan sakit pinggang. Mengatasi masalah pada kulit, bisul, kutil, jerawat, muka kusam, flek hitam, tai lalat yang membesar. Mengatasi perut kembung dan membantu membakar lemak tubuh. Untuk cara pemakaiannya ini dioleskan pada bagian yang ingin dioleskan dengan secara merata. Untuk inovasi produknya ini bisa dilakukan pembuatan kemasan yang lebih praktis seperti roll-on agar tidak tumpah ketika dioleskan. Minyak gosok siang Tujio ini diproduksi oleh PT Kami Tradisional yang terletak di Surabaya. Minyak ini merupakan obat tradisional yang dibuat dari bahan herbal pilihan yang telah diproduksi sejak tahun 1930 menurut resep Shinse Guan Kangseng. Khasiatnya ini untuk mengurangi bengkak dan memar karena jatuh, kesleo, terbentur, luka baru, mengurangi kram otot. Digunakan sebelum dan sesudah olahraga dapat membantu memperlancar peredaran darah dan menambah daya tahan otot dan persendian.
Untuk cara pemakaiannya ini ada dua cara. Yang pertama, mengkompres bagian tubuh yang sakit dengan kapas yang telah dibasahi oleh minyak gosok. Kemudian dilakukan secara berulang kali setiap 2-3 jam. Cara yang kedua, ini sepotong jahe diparut dan dicampurkan dengan minyak gosok. Kemudian digosokkan pada bagian yang sakit. Kemudian sisa ampasnya ini dapat dioleskan, dibalurkan pada kain. Untuk penyimpanannya, disimpan di tempat yang kering, lindung dari cahaya matahari langsung di suhu di bawah 30 derajat Celcius. Untuk inovasi produknya ini bisa dilakukan pembuatan kemasan yang lebih praktis, misalnya roll on. Yang keempat, ini ada rajangan daun jati Cina yang diproduksi oleh UD Pusaka Kasuma Jaya yang letaknya di Mojokerto, Jawa Timur. Khasiat dari daun jati Cina ini untuk melangsingkan tubuh, mengurangi kolesterol, mengecilkan perut, peluntur lemak dalam tubuh bagi penderita obesitas. Juga berkhasiat sebagai starter metabolisme sehingga membantu proses sekresi atau pembuangan kotoran. Untuk efek yang dirasakan setelah penggunaan daun jati Cina ini, tubuh akan terasa lebih segar, buang air besar lancar, mudah berkeringat, dan kotoran sedikit berminyak akibat peluruhan lemak dalam tubuh. Untuk cara penyajiannya ini, diambil 1 sendok teh daun jati Cina dan dimasukkan ke dalam gelas, kemudian dituangi dengan air panas. Biarkan larut beberapa menit hingga terlihat warna kecoklatan, kemudian disaring dan airnya siap untuk diminum. Sangat aman dan baik untuk konsumsi setiap hari. Cukup sehari 2 kali, pagi dan malam hari setelah makan. Untuk perhatian ini, untuk ibu hamil, menyusui, menstruasi, dan diare dilarang minum. Untuk inovasi produknya ini, produk dapat dibuat lebih praktis berupa kapsul. Selanjutnya ada rajangan teh daun tin. Kandungan daun tin ini seperti karbohidrat, kaumarin, saponin, flavonoid, alkaloid, gliserol, protein, dan amino asid, steroid, terpenoid, diproduksi oleh CV Tunas Karya Mandiri yang letaknya di Jakarta Timur, DKI Jakarta. Untuk komposisinya sendiri ini 100% daun tin. Untuk beratnya ini 20 gram per kemasan. Khasiatnya ini untuk membantu menurunkan berat badan, melancarkan ASI, meredakan batuk berdahak, susah buang air besar, dan insomnia dan diabetes. Untuk aturan minumnya ini, diambil 1 sendok teh serbuk teh daun tin, kemudian dimasukkan ke dalam 250 cc air panas, kemudian ditutup rapat dan didiamkan selama 3 menit agar nutrisinya terjaga. Kemudian diaduk menggunakan sendok kayu atau plastik. Boleh juga ditambahkan susu atau jeruk nipis atau lemon atau gula batu sesuai selera. Jangan menggunakan gula pasir, terutama untuk penderita diabetes dan anak-anak. Untuk ibu hamil, kurangi atau hentikan pemakaian jika merasa mual atau terjadi penurunan tekanan darah. Untuk hasil yang lebih maksimal, dinamakan madu murni secukupnya. Untuk tujuan pengobatan, bisa digunakan takaran 3-5 sendok teh, diminum 2 kali sehari, pagi dan sore, sebelum makan dan minum apapun. Untuk inovasi produknya ini bisa dilakukan pembuatan dibuat seperti kapsul atau cairan yang siap untuk diminum. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.